Bayang samar di balik kaca, tak terlihat tapi terasa nyata. Rindu menusuk dalam sunyi. Apakah ini mimpi atau hakiki? Bukan nyata, tapi ada. Bukan fana, tapi abadi. Tak terbatas pada kuasa bernilai suci Nan ilahi. Langit berbisik cerita lama, bintang menari dalam irama. Ada pesan dalam bisu, mengalir deras, tak pernah jemu. Bukan nyata tapi ada. Bukan fana tapi abadi. Tak terbatas pada kuasa bernilai suci Nan ilahi. Bara api dalamku, air deras aliranku, topan angin menderu, sinari langit bersinar biru. Ada aku dalam semua itu. Bukan nyata tapi ada. Bukan fana tapi abadi. Tak terbatas pada kuasa bernilai suci Nan ilahi. Shalom, selamat pagi saudaraku. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan November tahun 2025 ini. Dan bagi saya bulan November ini adalah bulan syukur karena di bulan ini tahun 2025 ini saya tepat berusia 65 tahun. Ketika kilas balik pada usia 9 tahun saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ketika kakak saya menginjil kepada papa saya menolak tapi saya menerima. Dan 3 tahun kemudian saya umur 12 tahun usia akil balik, saya entah bagaimana saya sudah dipercayai untuk sharing firman Tuhan di doa pagi jam 5 pagi di gereja Kristen Indonesia di Surabaya, Jalan Sulung Sekolahan nomor 2A. Dan di sana pesertanya rata-rata orang tua, nggak ada anak kecil. Tapi saya dipercayai untuk membacakan firman Tuhan dan sedikit sharing. Dan itu berjalan bertahun-tahun sampai ketika saya berusia 18 tahun, 6 tahun kemudian saya
dengan uh, Evangelis Yeremia Rim almarhum. Waktu itu beliau mengadakan pembangunan rohani kasih melanda Indonesia, dan saya mengalami perjumpaan pertama kali dengan kuasa Roh Kudus, dan saya mengalami manifestasi kuasa Roh Kudus dengan karunia-karunia Roh Kudusnya, dan luar biasa saya merasa dibangkitkan, dan saya mulai ikut melayani pendeta saya waktu itu di Jawa Timur, di Kediri, Tulung Agung, Madiun, ya, Mojokerto, dan banyak manifestasi Roh Kudus yang terjadi pada saat itu. Kenapa saya ceritakan ini, saudaraku? Tanpa terasa memang kalau dihitung-hitung 53 tahun ya, saya itu melayani Tuhan, dan 40 tahun lebih ya, mungkin 45 tahun saya itu bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Saya tidak menyadari sampai ketika saya membuat modul ini bahwa karakter Kristus selanjutnya ini adalah di mana Kristus sebagai manusia, Ibrani 4 ayat 15, dia bisa tidak meleset dalam hidupnya, tidak berdosa, tidak amartia, karena dia bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Dan ketika saya mendalami firman Tuhan di dalam pengajaran ini, saya mau bersaksi bahwa kita sebagai manusia biasa ya, yang masih kedagingan, yang masih egois, masih keinginan mata, itu bisa mengalami kuasa Roh Kudus, saudaraku. Itu sebabnya izinkan saya untuk mengajar Bapak Ibu berdasarkan firman Tuhan, bagaimana Yesus itu mengandalkan kuasa Roh Kudus selama dia di bumi ini, ya. Judul pengajarannya adalah karakter Kristus bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Dasar ayatnya di Yohanes 6 ayat 38, bahwa Kristus turun untuk melakukan kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Seperti saudara dan saya juga hidup bukan melakukan kehendak sendiri, tapi ada misi kehidupan ini, amanat agung, amanat Allah semula. Ya, Pak Mardi pernah mengajar bahwa ada rencana Allah semula yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan ini, dan kita wajib menemukannya. Dan kalau kita menemukannya, itu hidup kita akan bahagia, sejahtera, sehat, tidak berkekurangan, dan selalu mengalami kelimpahan kasih karunia Tuhan. Yohanes 14 ayat 12-14, barang siapa percaya kepada Kristus akan melakukan pekerjaan yang seperti Kristus lakukan, bahkan lebih besar. Saya mengalaminya, saudara. Billy Graham meninggal hampir usia 100 tahun, dan dia dalam KKR-nya menuai jiwa jutaan, saudaraku. Yesus sempat ribuan, tapi Billy Graham jutaan. Smith Wigglesworth, ya, seorang tukang pipa ledeng dari Inggris tahun abad 18 waktu itu, dia membangkitkan orang mati sampai 36 orang. Yesus hanya beberapa saja. Dan itu ayat ini digenapi, saudaraku, di akhir zaman ini. Setiap kita yang percaya, yang bergerak dalam kuasa Roh Kudus, Yesus memberikan teladan bahwa kita bisa. Ayo rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan yang ada di Koramdeo ini, kita jangan terus menjadi lemah, tapi kita percaya ada kuasa Roh Kudus yang saya alami puluhan tahun, dan sampai hari ini saya mengalaminya. Yohanes 15 ayat 4-5 berkata, tinggallah di dalam Kristus agar kita berbuah banyak. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Kristus adalah pokok anggur yang benar, di mana akar dan sumbernya itu adalah dari Bapa. Dan kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam diri kita, semua permintaan kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya. Efesus 3 ayat 20, kuasa Allah bekerja di dalam kita. Kuasa Allah bekerja di dalam kita untuk melakukan lebih banyak dari yang bisa kita pikirkan.
Saudaraku, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa kita memikirkan, merasakan, tapi roh kita bergerak lebih daripada apa yang bisa dipikirkan oleh jiwa dan dilakukan oleh tubuh. Satu kali saya berdoa, saya tidak yakin bahwa itu terjadi dan orang lumpuh itu berjalan. Saya pernah mendoakan orang lumpuh berjalan sehingga pengapitnya, 2 orang suster ya, itu menerima Yesus juga. Saya juga pernah mendoakan orang yang buta melihat. Saya tidak pernah mengklaim bahwa itu dari diri saya. Tetapi saya tahu bahwa itu kuasa Roh Kudus. Saya tidak pernah ragu kalau kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah dirasakan diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 3:20, bahwa kuasa Allah bekerja di dalam diri kita untuk melakukan lebih banyak dari yang mampu kita pikirkan. Dan Roma 8:28, kita sudah tahu ayat ini, ayat di mana Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu, dalam kehidupanmu. Kita semua diberkati oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ingat, syaratnya satu, mengasihi Tuhan, bergaul karib. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan firman-Nya, saudaraku. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari semua roh di dunia ini, ya. Jadi kalau kita mengizinkan Roh Allah itu berperan, ya, dia kan total 100% ya, roh, jiwa, tubuh. Izinkan 40%. Roh itu memimpin pikiran, perasaan, dan insting kita, intuisi kita, perkataan, perbuatan kita. Maka jiwa kita itu bisa 35% menguasai tubuh kita yang tinggal 25%. 25% itu makan, minum, istirahat, dan berjalan. Tubuh ini selongsong, saudaraku. Ya, cover, cuman cover ya. Kalau handphone itu ada yang lebih penting daripada mereknya, daripada apa bentuknya, yaitu perangkat dalamnya, softwarenya, ya. Mau iPhone, mau Android, ya, itu nomor 1, itu rohnya. Kemudian bagaimana kita mengalami fiturnya tergantung dari softwarenya, dan baru bungkusnya, covernya. Saudaraku, tubuh kita ini memang harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak, tubuh kita itu kedagingan. Jiwa kita egois, dan daging kita selalu ingin dituruti keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dan lenyap, tapi firman Allah akan kekal selama-lamanya. Saudaraku, pengertian dari bergerak dalam kuasa Roh Kudus berarti hidup kita bertindak dalam tuntunan, dalam kekuatan, dalam hikmat yang berasal dari Roh Allah. Izinkan saya mengulangi lagi. Bergerak dalam kuasa Roh Kudus artinya berarti hidup kita setiap detik dituntun oleh Allah sendiri dengan kekuatan Allah serta hikmat Allah yang berasal dari Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Bukan dari kehendak kita saja atau kemampuan manusia saja. Kristus sudah menjadi teladan sempurna. Ya, karakter Kristus itu adalah teladan. Kita bisa melihat bagaimana Kristus memutuskan. Ya, saya selalu berpikir ketika saya bingung ya, misalnya saya harus memutuskan sesuatu, saya selalu membayangkan bagaimana kalau Kristus yang memutuskan situasi seperti ini. Dan pada saat itu juga hikmat Tuhan turun, kata saya. Karena seluruh pelayanan dan tindakan Kristus dilakukan dalam ketaatan pada kehendak Bapa dan kuasa Roh Kudus. Ya, Allah Tritunggal itu ada di dalam kita. Ingat Yohanes 17, Yesus berdoa, Bapa, jangan ambil mereka dari dunia ini, tapi lindungilah mereka daripada yang jahat. Ketika kita bersatu dengan Allah Tritunggal, kita mampu melakukan kehendak Bapa dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Nah, saudaraku, ciri-ciri orang yang bergerak dalam kuasa Roh Kudus ya. Ciri-cirinya, yuk kita
periksa diri kita ya. Pertama, kita taat sepenuhnya pada kehendak Bapa. Ya, penundaan itu juga ketidaktaatan. Ya, ketika kita memanggil anak kita gitu, si A gitu, tapi dia bilang ntar dulu, nah itu bentuk ketidaktaatan juga. Tapi kalau taat total, ya Tuhan gitu ya. Nah, saya terus belajar seperti itu. Saya belum bisa 100% seperti itu, tapi saya mengajak setiap saudara dan saya sendiri, ayo kita taat sepenuhnya. Kalau kita tahu itu kuasa Roh Kudus, ayo kita lakukan. Tubuh ini lemah ya, daging ini lemah, tapi roh itu bisa memimpin hidup kita ya. Kita tidak mengandalkan keinginan diri sendiri. Yohanes 6 ayat 38. Keinginan dunia ini sedang lenyap, tapi kehendak Allah sampai selamanya. Yang kedua, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu benar-benar Roh Kudus dan roh kita bersatu menguasai jiwa dan tubuh. Jadi apa-apa itu nilai-nilainya jelas dalam hidup kita, dalam perkataan maupun perbuatan kita. Setiap keputusan diambil melalui keakraban kita dengan Tuhan. Saya sebut doa itu adalah komunikasi dan keakraban. Tidak ada pilihan atau keputusan yang cuman terjadi begitu saja. Satu kali saya di Vietnam dan saya melihat dasi bermerek yang harganya jutaan, tapi di sana cuma dijual 50.000 di factory outlet. Dan saya seperti haus dan lapar gitu. Saya beli banyak puluhan, tapi Roh Kudus berbicara dalam diri saya. Hitung dulu dasimu yang di rumah. Dan saya telepon orang rumah, dasi saya sudah 100 lebih, saudaraku. Saya lemes dan akhirnya saya cuma beli 5 biji. Ya. Dalam memilih, dalam memutuskan, kalau kita bersama dengan Roh Kudus, kita tidak akan kalap. Bahkan ketika kita belanja online pun, kalau Roh Kudus beserta, kalau kita negosiasi bisnis ya, sertakan Roh Kudus, maka hikmat Tuhan itu turun atas kita. Itu terjadi pada Raja Salomo, yang pada waktu itu Roh Kudus belum turun, tapi hikmatnya adalah Allah sendiri itu diberikan kepada Raja Salomo. Saudaraku, tuntunan Tuhan itu sempurna. Roma 8 ayat 14. Setiap keputusan diambil melalui doa dan tuntunan. Roma 8 14. Dan selain taat sepenuhnya, dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus, juga memuliakan Bapa melalui hasil pelayanannya, buah-buah kita. Bukan mencari kemuliaan diri, Yohanes 14:13. Ada buah yang bisa dilihat, saudaraku. Yesus bilang, kalau tahu pohon, kita harus tahu buahnya ya. Buahnya apa? Apel nggak mungkin dari buah nanas ya. Apel ya dari pohon apel, tomat dari pohon tomat. Jadi kita menghasilkan buah rohani ya. Kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Buah kita adalah buah Roh Kudus, bukan buah kedagingan. Ya, ayat 19 sampai 21 itu kedagingan. Tapi kalau buah Roh Kudus itu pasti ada kasih, ada sukacita, ada damai, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan yang terakhir, saudaraku, tanda bahwa kita bergerak dalam kuasa Roh Kudus, selain taat sepenuhnya pada kehendak Bapa, dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus, memuliakan Bapa melalui buah, menghasilkan buah rohani, yaitu berani melakukan perkara besar dengan iman. Tentu saja kita lakukan dengan yang kecil dulu, tidak langsung besar. Tapi kalau ada tantangan besar, kita percaya kuasa Kristus bekerja di dalamnya. Efesus 3 ayat 20. Tadi saya sampaikan bahwa Allah itu besar, Allah itu luar biasa. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudaraku. Mari kita lihat selanjutnya teladan Kristus, ya. Kristus tidak bergerak sendiri. Ia senantiasa bersekutu dengan Bapa melalui doa. Lukas 5 ayat 16. Pagi dia berdoa dulu, malam dia evaluasi diri. Dan itu yang kita lakukan di Koram Deo ini. Malam kita melakukan evaluasi dan doa lagi.
Kita awali hari bersama dengan Tuhan. Koram itu muka dengan muka Deo itu Tuhan. Koram Deo mesbah. Koram Deo adalah mesbah di mana kita bertemu berbicara dengan Tuhan bersama saudara-saudara yang lain, bersyafaat dan mengalami firman, pujian, penyembahan dan kasih Tuhan. Ya, pelayanan Kristus selalu disertai dengan kuasa, saudaraku. Ya, pelayanannya itu merupakan suatu teladan buat kita. Bekerja adalah penyembahan. Ya, berumah tangga, suami jadi Kristus, istri jadi mempelainya. Setiap mujizat, pengampunan dan pengajaran dilakukan dengan otoritas dari Bapa, saudaraku. Ya, suami kepalanya Kristus, Kristus kepalanya Bapa. Hierarki itu harus ditegakkan ya dalam keluarga. Dalam pekerjaan kita melakukan segala sesuatu di pekerjaan seperti untuk Kristus ya. Dan Kristus motivasinya selalu murni. Semua tindakannya bertujuan memuliakan Bapa bukan dirinya. Ya, tadi saya katakan kalau kita bekerja sebagai karyawan atau entrepreneur wira swasta, ya jangan lupa, jangan hanya untuk diri sendiri tapi dampak untuk orang lain, karyawan. Saya ingat sebuah perusahaan besar yang dimiliki oleh seorang anak Tuhan ya, pada waktu COVID selama 3 tahun lebih itu tidak ada yang di PHK, bahkan gaji tidak diturunkan, dan Tuhan menyertai mereka. Omset turun sekali, tapi mereka punya cadangan yang cukup seperti Yusuf ya. Jadi motivasinya selalu murni Tuhan itu. Pelayanannya Kristus disertai kuasa dan Kristus tidak bergerak sendiri ya. Nah, sekarang bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita, saudaraku? Mari kita hidup dalam ketaatan harian ya. Bahkan kalau saya katakan dalam jam, menit dan detik. Ya, syaraf kita, otot kita, tulang kita, kita merasakan kehadiran Roh Tuhan dalam tubuh dan jiwa kita. Mari latih kepekaan terhadap suara Roh Kudus dalam keputusan kecil maupun besar. Tadi saya katakan kalau ada tantangan besar, ada perkara besar, itu dilatih dari hal yang kecil lebih dahulu. Ya, kalau kita melihat orang yang membutuhkan, minggu lalu saya udah cerita bagaimana kita peka terhadap orang yang lemah, yang remuk hati. Ya, kalau kita bisa punya empati itu luar biasa. Ya. Kita tidak dituntut untuk sampai mengorbankan diri kita, Matius 22 ayat 39. Tetapi kasihilah sesamamu seperti kita mengasihi diri sendiri. Saya mengalami itu, saudaraku. Tentu saja kita mengasihi sama kita mulai dari Yudea, ya, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem kita, keluarga kita, Yudea, kemudian Samaria dan ke ujung bumi, keluarga kita, saudara seiman dan orang-orang lain. Saudaraku, mari kita aplikasikan dengan hubungan yang akrab dengan Allah melalui doa. Doa itu bergaul karib, penyembahan dan perenungan firman. Saya kebetulan pada waktu katekesasi di gereja Protestan itu 10 bulan, saudaraku, sebelum dibaptis itu mesti menghafal 100 ayat. Saya rasanya kesel sekali, tapi ini banyak manfaatnya. Saya mendorong kita menghafal ayat juga, supaya ketika kita masuk di dalam peperangan dalam kehidupan ini, maka alam bawah sadar kita dipenuhi dengan firman Tuhan ya. Percaya pada kuasa Allah di dalam diri, jangan takut melangkah dalam iman dalam pelayanan dan kesaksian ya. Percayalah bahwa bukan kekuatan kita tapi kekuatan Allah. Berbuah dalam karakter kuasa Roh Kudus bukan hanya untuk mujizat tetapi untuk membentuk hati seperti Kristus. Ingat ya, hati, bukan format, bukan brewoknya, bukan jenggotnya, bukan rambutnya, bukan atributnya ya, pakai pakaian panjang, bukan ya, bukan sepatu Yesus, bukan, tapi hati Yesus ya. Gunakan karunia Roh Kudus, setiap orang percaya diperlengkapi benar-benar untuk membangun tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 ya. Hidup dalam ketaatan setiap hari,
membangun hubungan karib dengan Allah, percaya pada kuasa Allah dalam diri kita, berbuah dalam karakter, dan menggunakan karunia Roh Kudus. Itu aplikasi dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan kita. Yang kelima, saudaraku, penghalang bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Saya selalu menuliskan pro dan cons-nya, pro and cons-nya. Ya, ini kontranya ya. Yaitu keinginan pribadi yang kuat, lebih mementingkan kehendak sendiri. Keinginan tuh kalau dibuahi menghasilkan maut loh, hati-hati. Hiduplah dalam kebutuhan bukan keinginan ya. Dan itu betul-betul kita akan merasa seperti craving ya, merasa seperti sakau kalau kita udah biasa hidup enak, biasa nyaman, terus nggak nyaman, itu memang luar biasa ya. Tapi itulah yang perlu dibentuk oleh Yesus. Yesus lahir di kandang domba dan hidupnya dari keluarga yang sederhana, Yusuf dan Maria, dan dia tidak dari keluarga kerajaan. Dan itulah Tuhan Yesus sebagai seorang tukang kayung, hidup sederhana ya, tangannya bisa terluka dan lain sebagainya ya. Dia tidak hidup dalam keinginan pribadi yang kuat ya. Tentu saja ada kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh ya. Kebutuhan tubuh makan, minum, istirahat, dan bergerak. Kebutuhan jiwa dikasihi, disayangi, dan dipercaya. Kebutuhan roh adalah doa, fellowship, juga kebenaran. Dan itu didapat oleh Yesus. Kita pun bisa mendapat seperti itu ya. Tapi kalau kita hidup dalam keinginan pribadi, egoisme, dan keinginan dunia yang sedang lenyap ini, yaitu keinginan daging. Daging itu keinginan tubuh dan jiwa ya. Kemudian pikiran negatif, kemudian keakuan, keangkuhan ya, dan keinginan mata. Semua hal yang rasanya bagus itu kita mesti waspada ya. Belum tentu bagus ya. Penghalang kedua adalah ketidaktaatan atau dosa tersembunyi. Kita bisa menutupi di depan orang. Kita bisa berpura-pura. Tapi saya itu nggak ngerti ya. Saya itu nggak pernah beriklan, tapi banyak hamba Tuhan yang jatuh itu datang kepada saya dan mengaku, dan saya melayani, memulihkan, dan mendoakan. Saya sendiri perlu orang lain untuk bisa mengakui dosa dan kesalahan saya. Itu Yakobus 5:16, saling mengaku dosa, kita menjadi sembuh. Kurangnya doa dan penyembahan. Hidup kita hanya karnal, hanya kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita tidak ada waktu teduh, tidak ada waktu pribadi untuk diam, tenang bersama dengan Tuhan. Tuhan bilang kalau doa itu ya kunci kamar dan berdoa. Artinya tidak dalam keramaian seperti orang Farisi. Tapi kita bisa mendengarkan maunya Tuhan ya. Hadirat Tuhan itu bukan kerenyang-kerenyang, bukan sinar dari atas kayak Mr. Bean gitu, bukan ya. Hadirat Tuhan itu ada di dalam hati kita. Hadirat Tuhan mendatangkan damai sejahtera, Yohanes 14:27. Hadirat Tuhan itu mendatangkan sukacita. Hadirat Tuhan itu mendatangkan kasih yang melimpah ya. Jadi 1 Korintus 13:13, hadirat Tuhan itu mendatangkan iman, kasih, dan pengharapan ya. Penghalang selanjutnya rasa takut gagal atau tidak layak ya, karena dosa, karena pengalaman masa lalu, pola asuh yang salah, kita menjadi minder, kita trauma ya. Alam bawah sadar kita isinya hal-hal yang traumatis dan impresif. Tapi yang traumatis itu perlu didetoks, saudaraku, karena kalau kecil kita kurang dipuji, kurang hargai, nah itu kita kalau udah dewasa nagih ya, perlu validasi ya. Kita juga seringkali kurang apresiasi, sehingga kita takut gagal, kita takut dihukum, kita takut ditolak, kita takut malu, saudaraku ya. Ketakutan itu ada di alam bawah sadar kita. Dan kalau kasih Allah di dalam diri kita, ketakutan itu akan hilang. Itu firman Tuhan berkata. Ayo izinkan kasih Allah memenuhi hati kita. Bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini penuhi aku dengan kasih-Mu. Hatiku penuhi dengan kasih-Mu. Maka ketakutan itu akan hilang ya.
dan kehidupan rohani yang dangkal. Kita nggak mau belajar firman, nggak mau Bible study, nggak mau meneliti firman itu. Kita hanya mau firman-firman yang enak, kita nggak mau teguran ya. Pak Edi kita mengajarkan kita skor ya. Saya melakukan 4M dari dulu ya. Itu bagaimana kita menganalisa, mendengarkan, meneliti, membagikan dan melakukan firman ya. Saudaraku, solusi untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus adalah tiap hari bertobat. Ya, tiap saat kalau kita tahu kita salah, kita bertobat dan kita serahkan kembali hidup kita kepada Tuhan. Penyerahan itu ditandai dengan rasa syukur. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita tetap bersyukur, saudaraku. Kita berdoa dan berpuasa kalau perlu untuk peka terhadap suara Roh. Kenapa perlu puasa? Karena puasa itu puasa untuk daging dan jiwa agar tidak menuntut terus ya. Saya biasanya lakukan seminggu 2 kali atau sekali. Bahkan kita bisa puasa bukan makan dan minum, tetapi tidak mengikuti, misalnya pengen makan capcay gitu ya, kita ya makan nasi pecel aja gitu. Bikin makan nasi pecel, kita makan ya nasi sama ikan asin aja gitu. Jadi kita pengen minum yang segar-segar ya, kita minum air putih aja. Jadi terus dilawan ya, delay gratification, delay keinginan kita, saudaraku. Dan kita semakin peka terhadap suara Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus ngomong apa ya. Kalau kita sehari aja nggak dengar suara Roh Kudus itu ya, itu bukan bergerak dalam kuasa Roh Kudus ya. Tinggal dalam Kristus dan firman-Nya ya. Kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam kita, maka doa kita itu pasti dijawab, saudaraku. Percaya dan melangkah dengan iman. Ya, iman itu belum terjadi, iman itu belum tahu bakalnya seperti apa. Tapi jalan aja lah, bersyukur. Kita mati, ya kita nggak tahu. Ya, tapi kita percaya dalam Kristus, kita dijemput oleh Yesus. Kita pasti dalam surga. Melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Karena kasih itu ada di kerendahan hati, dan setiap kerendahan hati itu didasari oleh kasih. Nah, saudaraku, sekarang hasil dalam kuasa Roh Kudus ya. Hasil hidup dalam kuasa Roh Kudus seperti apa? Kita akan hidup penuh damai dan sukacita meskipun dalam tekanan. Engkau mungkin belum sembuh, kita mungkin utangnya belum lunas, doa kita belum dijawab, tapi tetap ada damai sejahtera, ada sukacita. Kita juga mampu membawa perubahan dan pengaruh positif. Kemanapun kita pergi, kita selalu membawa dampak perubahan dan pengaruh positif. Ya, saya melihat mata kepala sendiri bagaimana ketika saya makan dengan pemimpin kita, Pak Mardi, ya, Buria. Waktu itu makan di pagi sore dan tiba-tiba ada sekelompok orang ya yang kenal Pak Mardi nggak kenal, dan dia menghampiri dan dia cerita kasih Tuhan dan dia mendoakan orang di situ. Wow, bagi saya itu sesuatu yang amazing ya. Jadi dimanapun kita berada itu kita selalu berdampak. Kalau saya ketemu beliau, saya selalu juga mendapatkan insight yang baru ya. Pak Mardi dan Buria itu betul-betul saya tidak mengagungkan beliau, tapi itu adalah contoh teladan hidup Kristus ya. Kita doakan terus Pak Mardi, Buria, Pak Edi juga pemimpin kita, doakan saya juga supaya kita semua bisa menjadi dampak buat banyak orang, para co-host, para pemimpin di Koramdio ini. Ayo kita hidup berdampak, ketemu dengan siapa saja, kita selalu membawa perubahan dan pengaruh positif ya. Dan kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus itu, kita melihat mujizat terjadi karena iman yang hidup. Iman itu dari firman. Dan sebetulnya kalau tidak ada mujizat, itu kita yang bingung ya. Saudaraku, pernahkah saudara berpikir mujizat terbesar itu apa? Hidup kita dari maut ke dalam hidup ya. Saya baru aja kena heart attack kira-kira sebulan yang lalu, dan saya membawa sedokat, taruh di bawah lidah, dan saya ke rumah sakit dan segera tertangani. Dalam bulan Oktober kemarin ada 3 teman saya ya, orang
orang GKI ya, salah satunya Pak Solomon Tong juga meninggal dunia dalam usia yang masih produktif ya. Kalau Tuhan mau panggil saya bisa aja, tapi saya bisa mengalami mujizat pertolongan Tuhan di meja operasi. Saya berdoa, Tuhan aku serahkan jiwaku, Tuhan Yesus. Saya lihat cuma senyum dan geleng-geleng kepala, artinya ya belum waktunya gitu. Nah itu sebabnya saya bersemangat pada pagi hari ini untuk jadi berkat memuliakan Tuhan melalui karakter dan buah-buah kehidupan. Melalui mujizat yang terjadi, orang bisa melihat bagaimana kasih Tuhan di dalam hidup kita menjadi saluran kasih dan kuasa Allah bagi dunia. Saudaraku, mari kita berdoa ya. Saya doakan saudara supaya mengalami kasih dan kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan kuasa dan kasih-Mu. Ajar aku untuk berjalan dalam ketaatan seperti Kristus yang selalu melakukan kehendak Bapa. Jadikan aku alat-Mu, ya Roh Kudus, yang memuliakan nama-Mu melalui setiap perkataan, pikiran, dan perbuatanku. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Bayang samar di balik kaca, tak terlihat tapi terasa nyata. Rindu menusuk dalam sunyi. Apakah ini mimpi atau hakiki? Terbatas pada kuasa bernilai suci, Bernilai suci, nan ilahi, langit berbisik cerita lama, bintang menari dalam irama. ada pesan dalam bisu, mengalir deras, tak pernah jemu. Dunia nyata, tapi ada, bukan fana, tapi abadi. Tak terbatas pada kuasa bernilai suci, nilai suci, nan ilahi, pada api dalamku, air deras aliranku. Topan angin menderu, Sinar ilahi bersinar biru. ada aku dalam semua itu. Bukan fana, tapi abadi. Tak terbatas pada kuasa bernilai suci, Bernilai suci, nan ilahi.
Silakan Yos.